Bab 2201. Tikus pengecut. Seperti yang diduga, para kultivator yang memilih untuk menerobos dengan gegabah cepat, dikepung, dan dibunuh di tempat. Pemandangan itu semakin menambah ketakutan banyak kultivator yang menyaksikan. Namun, mereka tak punya pilihan lain selain mengikuti di belakang para kultivator camp sayap bangau. Menyaksikan tanpa daya ketika pengepungan semakin ketat. Ruang mereka untuk bertahan hidup terus menyempit. Perasaan kematian yang perlahan mendekat ini terasa mengerikan dan mencekik. Hanya 100 anggota camp sayap bangau yang tetap tenang dan kalem. Mereka menyadari betul kekuatan formasi sayap bangau. Di medan perang, seperti itu. Formasi sayap bangau tak tertandingi di tingkat Dao entry. Oleh karena itu, tugas mereka sederhana. Menarik musuh sebanyak mungkin ke tepi. Sehingga ketika formasi selesai dibentuk, mereka dapat mengejutkan musuh dan mendapatkan rampasan yang lebih banyak. Kesempatan itu telah tiba. Tepat ketika Luye hendak memberi perintah untuk membentuk formasi, sebuah jeritan melengking tiba-tiba datang dari kejauhan. Jeritan seperti itu biasa terjadi di medan perang. Tetapi arah datangnya jeritan itu membuat jantung Luye berdebar kencang. Ia segera melihat ke arah sumber suara itu. Ia melihat bahwa medan perang Dao Fusion, yang sebelumnya sengit dan intens, kini telah ditentukan hasilnya. Wajah Dufung pucat pasi, darah berceceran di langit, dan bahkan salah satu lengannya telah hilang terkoyak. Tak jauh darinya, kultivator ras serangga juga berlumuran darah, jelas terluka, tetapi ekspresinya sangat mengerikan. Ia memegang lengan yang terkoyak di tangannya, lengan Dufung yang terpenggal. Tatapan mereka bertemu. Tatapan Dufung dipenuhi teror yang jelas. Sementara ekspresi lawannya semakin ganas dan mengerikan. Ia kemudian mendekatkan lengan Dufung ke mulutnya dan mulai mencabik-cabiknya. Darah berceceran di mana-mana. Wajah Dufung berganti-ganti antara pucat dan memerah karena syok. Setelah berjuang sejenak dan dipenuhi keraguan, ia menggertakkan gigi, berbalik cepat, dan melarikan diri ke kedalaman angkasa luar. Pemandangan ini membuat Luye, yang sedang menonton dari arah ini, mengerutkan kening. Keadaan menjadi buruk. Kultivator Dao Fusion. Mereka sendiri adalah kekuatan terkuat di benteng ini. Dengan ia menahan kultivator Dao Fusion musuh, para kultivator lain memiliki ruang untuk bertarung. Setelah Dufung melarikan diri, kultivator Dao Fusion ras serangga itu benar-benar tak terkendali. Begitu ia menyerbu kerumunan, pasti akan terjadi pertumpahan darah dan pembantaian massal Dufung ini. Ia benar-benar pengecut. Luye diam-diam menggertakkan giginya. Bukannya ia tak mampu bertarung lagi. Ia sudah mencapai Dao Fusion. Jadi apa gunanya kehilangan lengan? Selama kekuatan Daonia masih ada, ia tentu masih memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Namun, ia jelas ketakutan oleh lawannya. Itulah sebabnya, ia dengan tegas melarikan diri. Jika ini hanya pertarungan 1 lawan 1, melarikan diri untuk menyelamatkan diri saat kalah telak, bisa dimengerti. Namun, ia adalah kekuatan terkuat di benteng ini, dan banyak kultivator aliansi pertempuran lainnya yang terjebak di sana. Pelariannya sama saja dengan meninggalkan para kultivator benteng itu. Mengingat situasi saat ini, hanya kematian yang menanti mereka semua. Bunuh! Kultivator ras serangga itu, yang tentu saja tidak ingin membiarkan Dufung lolos begitu saja, meraung keras ketika melihat Dufung melarikan diri. Ia membuang lengan Dufung yang terputus dan melesat mengejarnya. Saat ini, banyak kultivator di dalam benteng menunjukkan ekspresi putus asa. Wajah mereka pucat pasi. Bahkan para kultivator yang baru saja datang untuk memberikan dukungan, yang terus-menerus mengikuti camp sayap bangau dalam penyerbuan dan pembunuhan, agak bingung dan terkejut. Jelas, tindakan Dufung telah membuat mereka kacau balau. Membuat mereka tidak yakin harus berbuat apa selanjutnya. Banyak yang diam-diam menyesal datang untuk mendukung tempat ini, karena tahu mereka sekarang terjebak dan tidak dapat melarikan diri. Saat itu, pengepungan musuh telah selesai sepenuhnya. Dari segala arah, gelombang darah menelan mereka, membuat Luye dan yang lainnya tidak memiliki ruang untuk bermanuver. Di dalam gelombang darah itu, energi yang kacau dan bergejolak melonjak dan bergolak, membawa niat membunuh yang pekat. Bentuk formasi! Teriak Luye dengan suara rendah dan tegas. Situasi tidak memburuk ke kemungkinan terburuk, karena kultivator ras serangga itu jelas ingin membunuh Dufung, yang merupakan pilihan logis. Menurutnya, para kultivator manusia di sini tidak lagi mampu menimbulkan masalah. Membunuh Dufung akan menjadi kemenangan gemilang. Ini memberi anggota camp sayap bangau ruang untuk bermanuver
dan membentuk formasi sayap bangau. Warna merah tua mengaburkan pandangan mereka, mengaburkan segalanya. Bala bantuan yang tak terhitung jumlahnya panik. Mereka bukan orang asing di medan perang, dan tahu nasib buruk mereka dikepung oleh lautan darah para ras darah. Namun, di balik selubung merah tua yang tak terbatas ini, secercah cahaya tiba-tiba menyala, diiringi suara yang terdengar seperti teriakan burung bangau yang jelas dan menusuk. Semua orang terkejut, tak yakin apa yang telah terjadi. Dengan suara keras, suara sesuatu yang hancur bergema dari lubuk jiwa mereka. Cahaya merah tua itu tiba-tiba hancur, diiringi serangkaian jeritan cepat dan putus asa musuh. Dunia tiba-tiba menjadi cerah kembali. Beberapa kultivator menatap tak percaya pada bayangan burung bangau raksasa yang muncul di hadapan mereka. Tubuhnya diselimuti cahaya redup. Lebar sayapnya membentang ratusan mil, kehadirannya yang mengesankan begitu dahsyat. Dengan kepakan sayapnya yang agung, lautan darah yang mengelilinginya meleleh seperti kepingan salju di bawah terik matahari, bersama nyawa musuh-musuhnya. Susunan sayap burung bangau, seru seorang kultivator yang berpengetahuan luas. Ribuan tahun yang lalu, bukan rahasia lagi bahwa keluarga Huang telah menginvestasikan sumber daya dan upaya yang sangat besar dalam menciptakan susunan sayap burung bangau. Banyak yang telah mendengarnya, sehingga mereka yang belum pernah melihatnya pun dapat dengan cepat mengenalinya saat melihat bangau suci di hadapan mereka. Kebingungan, keterkejutan, dan kemudian kegembiraan pun menyusul. Mereka mengira kematian sudah pasti, tetapi sekarang masih ada harapan yang bersinar terang. Banyak kultivator yang mengikuti susunan sayap burung bangau langsung dipenuhi kegembiraan yang meluap. Bahkan para kultivator yang terjebak di benteng mereka dipenuhi keputusasaan, berkilauan dengan cahaya tajam harapan. Bangau dewa melengkungkan lehernya. Kepalanya yang angkuh mematuk ke bawah, seolah mematuk serangga kecil di tanah. Lautan darah pun runtuh, seketika membunuh atau melukai banyak ras darah dan ras serangga yang bersembunyi di dalamnya. Bangau dewa mengepakkan sayapnya, dan aliran cahaya melesat dari sela-sela sayapnya, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Kekuatan gabungan dari kultivator 13 dao, setara dengan masing-masing dari mereka memiliki artefak dao kelas superior, membuatnya bahkan lebih kuat daripada formasi sayap bangau dari setengah tahun yang lalu. Kekuatan ilahi seperti itu tak terhentikan. Lautan darah para ras darah, yang awalnya bisa berperan sebagai domain yang menguntungkan, telah menjadi tak berguna dengan kehadiran formasi Luye. Kurang dari 10 tarikan napas setelah formasi itu selesai, pengepungan yang sebelumnya tak tertembus terukir, menciptakan area hampa di sekitarnya. Lautan darah yang lebih jauh menggeliat, seolah-olah bertemu musuh alami, dan mundur tak terkendali. Tawa Wang Sun bergema di tengah pembantaian itu. Formasi sayap bangau telah membuatnya terkesan dengan kekuatannya terakhir kali. Tetapi kali ini lebih dari sekadar dahsyat, ia tak terkalahkan. 15 untayan kekuatan. Bahkan amplifikasi dari artefak dao tingkat tinggi pun tak mungkin semenakutkan ini. Dengan ayunan artefak daunnya yang ringan, gerombolan ras serangga dan ras darah yang menghalangi jalannya hancur berkeping-keping masuki formasi. Suara Luye tiba-tiba terdengar keras. Para kultivator yang mengikuti camp sayap bangau untuk memberikan dukungan sedikit terkejut, tetapi segera bereaksi, menyerbu masuk ke dalam bayangan bangau. Formasi 100 orang itu menyebar hingga ratusan mil, dengan jarak yang cukup luas di antara setiap orang. Secara alami mampu menampung banyak kultivator dan memberikan perlindungan. Selama formasi tetap utuh, para kultivator yang bersembunyi di dalam bayangan bangau akan aman. Mereka dapat maju dan mundur bersama bayangan bangau. Mereka selamat. Para kultivator menghela napas lega. Apa yang mereka pikir pasti akan terjadi, ternyata merupakan kejadian yang sama sekali tak terduga dan mencengangkan. Bangau dewa itu berbalik dan menukik menuju benteng. Di sepanjang jalurnya, musuh yang mencoba menghentikannya sia-sia. Selama proses ini, para kultivator yang dilindungi oleh formasi menemukan sesuatu yang menakjubkan. Formasi itu luar biasa kokoh. Formasi itu tidak melemah, meskipun menahan mereka. Tersembunyi di balik bayangan bangau, mereka bahkan bisa melancarkan serangan dan bertarung bersama bangau dewa. Sungguh tak terbayangkan. Meskipun formasi itu kuat, hubungan antara mereka yang membentuknya seringkali rapuh. Sekalipun mereka mampu menahan tekanan eksternal, mereka mudah terganggu oleh kekuatan internal. Begitu hubungan ini putus, formasi itu akan runtuh seketika. Namun, situasi saat ini adalah semua kultivator yang dilindungi oleh bayangan bangau
melancarkan serangan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun, namun formasi itu tetap tidak terpengaruh. Dari mana orang-orang ini berasal? Bagaimana mungkin hubungan mereka bisa begitu kuat? Tidak ada waktu untuk berpikir, dan tidak ada yang menjelaskan. Tetapi semua orang mengerti maksud kelompok itu. Mereka jelas ingin menyelamatkan para kultivator yang terjebak di benteng. Dengan formasi ini, mereka bisa dengan mudah berjuang keluar dan melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Tetapi sebaliknya, mereka mengubah arah dan mendekati benteng. Dibandingkan dengan pelarian Dufung yang pengecut, keunggulan mereka langsung terlihat jelas. Para kultivator dari ras darah ras serangga juga mengetahui niat Kam Sayap Bangau dan dengan berani mencoba mencegat mereka. Tetapi sia-sia saja, perbedaan kekuatan yang sangat besar tidak dapat diimbangi oleh jumlah. Semua musuh yang menghalangi jalan mereka lenyap, begitu mereka bersentuhan dengan bayangan Bangau. Banyak kultivator yang terjebak di benteng, juga melihat Bangau Dewa yang mendekat dan menyadari niat Kam Sayap Bangau. Dipenuhi rasa syukur, mereka langsung bertindak. Bergegas keluar dari benteng untuk menemui Kam Sayap Bangau. Sesaat kemudian, mereka bertemu kembali. "Cepat masuk!" teriak para kultivator yang sudah bersembunyi di bayangan Bangau, membantu rekan-rekan mereka yang diselamatkan masuk. Begitu semua orang berada di dalam bayangan Bangau, Bangau Dewa tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan bergegas ke arah lain, melarikan diri. Tiba-tiba, aura dahsyat dengan cepat mendekat dari kejauhan, berasal dari arah Dufung, melarikan diri sebelumnya. Di tengah bayangan Bangau itu, Luye menoleh dan melihat sosok ras serangga yang mengejar Dufung, kembali dengan ekspresi geram yang membara. Dalam waktu sesingkat itu, situasi telah berubah drastis, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Terlebih lagi, pasukannya telah menderita korban yang sangat besar karena formasi itu. Melihat bayangan Bangau raksasa itu, amarah serangga Dao Fusion membara hebat. Kecepatannya meningkat drastis saat ia menerjang maju. Bahkan, sebelum mendekat, kekuatan Dao Fusion memberikan tekanan yang luar biasa berat. Di dalam bayangan Bangau itu, baik mereka para kultivator Kam Sayap Bangau maupun yang lainnya, semua orang tegang. Kegembiraan dari pertempuran sebelumnya telah sirna. Mereka tak menyangka ras serangga Dao Fusion itu kembali secepat ini. Bab 2202. Iri hati pada orang lain. Dalam situasi yang genting ini, hanya ada dua kemungkinan. Kultivator ras serangga Dao Fusion itu gagal menangkap Dufung, atau Dufung sudah terbunuh di tempat. Terlepas dari hidup atau matinya Dufung, kini sekelompok kultivator Dao Entry menghadapi amukan kultivator Dao Fusion yang luar biasa kuat. Luye tidak menyangka situasi akan berkembang secepat dan seburuk ini. Namun, ia segera menyadari bahwa itu semua karena Ratu Ras Serangga. Amukan Kam Sayap Bangau di sini jelas membuat Ratu Ras Serangga menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh Luye dan kelompoknya. Oleh karena itu, kultivator ras serangga Dao Fusion itu segera kembali untuk memperkuat pertahanan mereka. Dari sini, Luye menduga Dufung kemungkinan besar masih hidup, karena lawannya diinstruksikan untuk kembali. Luye sebenarnya tidak ingin melawan seorang kultivator Dao Fusion, meskipun ia tidak takut pada sosok seperti itu sekarang. Terkadang bersikap terlalu agresif bukanlah hal yang baik. Banyak hal yang akan sulit dijelaskan jika ia menunjukkan kekuatan aslinya. Jika Luye berasal dari salah satu dari 4 keluarga bangsawan teratas, ia tidak perlu khawatir. Tetapi pada akhirnya ia adalah orang luar, tanpa dukungan atau latar belakang apapun yang kuat. Mengungkap hal-hal tertentu akan sangat merepotkan dan mengundang kecurigaan. Terakhir kali, ketika ia membunuh Pei dan dari ras darah di air biru, ia bisa mengaitkan sebagian pujian kepada Yan Hong, dan saat itu, ia memiliki semut sebagai kedok yang bagus. Bukan hanya itu, alasan utama mengapa hal itu tidak menimbulkan kecurigaan adalah karena tidak ada yang tahu seberapa kuat Pei dan karena Pei dan terbunuh saat ia bergerak. Aliansi manusia jelas percaya bahwa Pei dan hanyalah seorang kultivator Dao Fusion yang baru dipromosikan. Dengan Luye mengendalikan semut dan bekerja sama dengan Yan Hong, kultivator Dao Fusion seperti itu memang bisa terbunuh jika lawannya ceroboh. Inilah mengapa aliansi tidak menyelidiki masalah ini lebih lanjut setelah pertempuran itu. Namun, kultivator Dao Fusion berbentuk ras serangga ini berbeda dari Pei dan ia telah mengusir Dufung, dan Dufung masih hidup. Sementara orang lain mungkin tidak tahu kekuatannya, Dufung sangat mengetahuinya. Kemampuan Luye untuk membunuh sosok sekuat itu, yang bahkan Dufung pun tak mampu kalahkan, akan menjadi misteri yang tak terjelaskan
dan sangat mencurigakan. Namun, situasi saat ini membuat menghindari pertempuran menjadi mustahil. Lawan datang dengan kekuatan yang luar biasa, jelas berniat untuk memusnahkan mereka semua. Menghindari pertempuran hanya akan mengakibatkan lebih banyak korban. Lu Ye mendesah dalam hati, diam-diam bersyukur atas formasi sayap bangau sebagai perlindungan. Jika tidak, ia tak punya pilihan selain menunjukkan kekuatan aslinya. Iblis ini bertarung hidup mati melawan Du Feng yang terluka parah. Dia pasti tidak akan baik-baik saja. Jangan terintimidasi oleh momentumnya, teriak Lu De, membangkitkan semangat dan moral para kultivator. Mata semua orang berbinar mendengar kata-katanya yang bersemangat. Memang, sebelum Lu Ye dan yang lainnya tiba, Du Feng telah bertarung melawan iblis ini untuk waktu yang lama. Sebuah pertarungan yang setara. Kedua kultivator Dao Fusion itu kurang lebih memiliki kekuatan yang sama. Mengingat hal ini, bagaimana mungkin Du Feng yang terluka parah bisa lolos tanpa cedera? Bahkan, kultivator ras serangga itu mungkin hampir tidak memiliki kekuatan Dao yang tersisa, dan auranya yang mengesankan saat ini mungkin adalah napas terakhirnya. Wang Sun juga berteriak lantang. Melarikan diri berarti mati, bertarung berarti hidup. Saudara-saudara, ikuti komandan untuk membunuh musuh. Bahkan jika kita mati, kita saudara-saudara tidak akan sendirian. Lu Ye merasa lega. Wang Sun memahaminya. Kata Tata Eni, ditambah dorongan semangat Lu Ye sebelumnya, langsung menghilangkan sedikit kepanikan di kamp sayap bangau. Rasa takut itu digantikan oleh ekspresi tegas di wajah mereka. Wang Sun benar, menghadapi seorang ahli Dao Fusion, mundur sama saja dengan kematian. Hanya pertarungan langsung yang menawarkan secercah harapan. Mereka sangat menyadari kekuatan formasi sayap bangau. Mereka yang telah memasuki Dao Entry benar-benar rentan di hadapan formasi mereka. Kekuatan sejati formasi ini belum pernah sepenuhnya dilepaskan sejak awal. Apakah formasi ini mampu menahan serangan seorang ahli Dao Fusion masih belum diketahui. Tapi, patut dicoba. Lagi pula, ahli Dao Fusion ini tidak terlalu kuat dan belum berada di puncaknya. Wang Sun, ganti posisi, teriak Lu Ye lagi. Wang Sun langsung mengerti, mengubah posisinya dan bertukar tempat dengan Lu Ye. Posisinya sekarang adalah paruh bangau. Formasi tidak berfluktuasi sedikit pun, karena pergantian posisi antara Lu Ye dan Wang Sun. Seiring meningkatnya kekuatan Lu Ye sendiri, jangkauan pola Dao penghubung Qi juga meningkat secara signifikan. Namun, karena hanya ada 100 orang, mempertahankan jarak beberapa ratus mil adalah pilihan terbaik. Dengan cara ini, bahkan jika Lu Ye bertukar posisi dengan Wang Sun, ia tetap dapat menghubungkan Qi semua orang tanpa fluktuasi. Segera, di bawah arahan Lu Ye, bangau dewa itu berubah arah. Ia menghadap kultivator ras serangga yang mengancam, yang sedang menyerbu ke arahnya. Melihat formasi bangau bereaksi seperti ini, kultivator ras serangga itu semakin marah. Sudah cukup buruk mereka tidak berhasil membunuh Du Feng kali ini. Tetapi sekarang sekelompok kultivator Dao Entry berani bertindak arogan di depannya. Kondisinya memang buruk. Tetapi bahkan sekelompok kultivator yang membentuk formasi sehebat itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Ia melancarkan serangan dahsyat, melepaskan pukulan ke arah formasi. Pada saat yang sama, kekuatan semua kultivator di kamp sayap bangau yang terhubung oleh Qi mereka terkonsentrasi pada Lu Ye. Penguatan seperti itu sangat menakutkan bagi seorang kultivator biasa. Tidak ada kultivator yang dapat menahan konsentrasi kekuatan seperti itu. Lu Ye hanya merasakan sedikit tekanan, tidak lebih. Namun, ia tetap mengaktifkan Qi dan darahnya. Tubuhnya dipenuhi energi darah. Matanya melotot penuh amarah, berpose seolah hampir tak mampu menahan tekanan. Ini adalah reaksi yang normal dan meyakinkan. Palu pendeknya menghantam dengan keras. Dari kayahan, paruh bangau dewa mematuk pelan ke arah kultivator ras serangga itu. Begitu kekuatan mereka bertabrakan, mata kultivator ras serangga Dao Fusion itu melotot, dipenuhi rasa tak percaya, seolah-olah ia telah melihat hantu. Benturan ini tak hanya gagal memberinya keuntungan, tetapi justru merugikannya. Kekuatan yang lebih kuat dari miliknya terpancar dari palu pendek itu. Kekuatan itu tak hanya menetralkan serangannya, tetapi juga menembus pertahanannya. Kekuatan ini, mungkin 50 helai, ia hampir mengira telah bertemu dengan seorang kultivator Dao Fusion yang menyamar, dan seorang kultivator Dao Fusion yang mampu melepaskan 50 helai kekuatan berada di tingkat keempat ranah Dao Fusion. Namun, ia segera menyadari ada yang salah,
karena kekuatan ini tidak cukup terkonsentrasi, menunjukkan tanda-tanda jelas seorang kultivator Dao Entry. Jika lawannya benar-benar seorang kultivator Dao Fusion, kekuatannya tak akan begitu tersebar. Oh, seteguk darah tiba-tiba menyembur ke wajahnya. Kultivator ras serangga Dao Fusion tercengang. Darahnya sendiri bergolak, yang telah ia tahan dengan paksa, berpura-pura tenang. Jadi mengapa pihak lain batuk darah? Namun tak lama kemudian, hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Karena pada saat itu, serangan yang tak terhitung jumlahnya, menghujaninya dari dalam bayangan bangau. Itu adalah serangan yang dilepaskan oleh banyak kultivator Dao Entry yang tersembunyi di dalam bayangan bangau. Seluruh kekuatan camp sayap bangau kini terpusat pada Lu Ye, membuat mereka tak mampu melancarkan serangan lagi. Sebaliknya, para kultivator yang sebelumnya diselamatkan oleh camp sayap bangau yang melancarkan serangan balik. Mereka bertindak murni berdasarkan insting. Tahu bahwa tanpa membunuh kultivator Dao Fusion ini, mereka semua akan mati. Namun mereka tidak menyangka kerjasama mereka dengan camp sayap bangau akan begitu efektif. Ini gawat. Kultivator ras serangga Dao Fusion itu terkejut. Dalam keadaan normal, ia tidak akan menganggap serius serangan seperti itu. Meskipun serangannya sangat kuat, selama tidak menembus pertahanannya, ia tidak akan terluka parah. Namun, dalam tabrakan sebelumnya, dengan Lu Ye, kekuatan pelindungnya telah hancur. Bisa dibilang saat itu adalah saat yang paling rentan baginya. Dalam keputusasaan, ia dengan panik menyalurkan kekuatan daunnya, mencoba melindungi dirinya sendiri sekuat tenaga. Namun, Lu Ye, yang batuk darah dan pucat pasi, justru menghantamkan palu lain. Pupil kultivator ras serangga Dao Fusion mengecil tajam. Ia baru saja merasakan kengerian pukulan palu itu. Bagaimana mungkin ia berani menghadapinya secara langsung? Saat ia mencoba mundur, palu pendek itu telah menggores tubuhnya. Getaran hebat menjalar di sekujur tubuhnya, dan kekuatan pelindung yang ia aktifkan dengan tergesa-gesa hancur lagi. Detik berikutnya, rentetan serangan yang kuat menyelimuti sosok ras serangga Dao Fusion itu, dan dalam cahaya yang kacau, keputusasaan terpantul di matanya. Cahaya meredup, dan kultivator ras serangga yang telah mencapai Dao Fusion tak terlihat lagi. Hanya sisa-sisa daging dan tulang yang berserakan, bersama beberapa tulang Dao yang memancarkan cahaya keemasan redup. Salah satunya menampilkan pola emas yang rumit. Keheningan menyelimuti dunia. Semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Tak hanya manusia, bahkan ras serangga dan ras darah yang mengelilingi mereka pun membeku di tempat. Kultivator ras serangga Dao Fusion yang telah mengusir Du Feng sendirian telah tewas. Mati di tangan sekelompok kultivator Dao Entry. Dan kematiannya sungguh mengerikan. Adegan ini begitu absurd, begitu tak masuk akal, hingga hampir tak seorang pun bisa mempercayai mata mereka. Di tengah awan hitam yang bergolak, sebuah pusaran tiba-tiba muncul, diikuti oleh seberkas cahaya putih yang turun dari langit, mendarat di atas seorang kultivator manusia, dan menghilang. Berkas Tarbis, keributan tak biasa ini akhirnya menghidupkan kembali medan perang yang sunyi senyap. Aku, kultivator yang menerima berkas Tarbis, berdiri terpaku di tempatnya. Campuran emosi yang kompleks berputar-putar di wajahnya, membuatnya tampak sangat kaku. Kulitnya bergetar, dan suaranya bergetar. Aku membunuh seorang kultivator Dao Fusion. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, tak seorang pun tahu siapa yang akhirnya membunuh kultivator Dao Fusion ras serangga itu. Tetapi berkas Star Abyss yang tiba-tiba ini tak diragukan lagi, mengarah pada sasarannya. Hahaha, aku membunuh seorang kultivator Dao Fusion. Aku menerima berkas Star Abyss. Kultivator itu baru berada di tingkat kultivasi ke-7 Dao. Ia tak pernah menyangka akan seberuntung itu, dan akhirnya menghabisi nyawa ahli Dao Fusion ras serangga itu. Para kultivator lain yang telah berpartisipasi memandangnya dengan iri hati. Berkas Star Abyss tidak mudah didapatkan. Itu adalah kesempatan yang biasanya diperuntukkan bagi yang kuat. Sekarang, seorang kultivator tingkat ke-7 Dao saja telah menerimanya, sungguh patut dikagumi. Bunuh! Lu Ye berteriak, lalu memuntahkan seteguk darah lagi. Auranya sangat lemah, bahkan tubuhnya pun goyah. Seolah-olah ia bisa pingsan kapan saja. Komandan, beberapa kultivator dari camp sayap bangau di dekatnya menegang. Bunuh musuh! Lu Ye menyeka darah dari sudut mulutnya, mengeluarkan perintah yang lemah. Semua orang tersadar dari linglung mereka, akhirnya pulih dari keterkejutan. Ya, Rong Dao musuh telah mati, dan moral mereka sedang kacau.
Jika tidak sekarang, kapan lagi harus menyerang? Benu, teriak Wang Sun, mengambil alih Lu Ye, dan memimpin formasi sayap bangau. Bangau dewa melesat ke lautan darah di dekatnya, melepaskan pembantaian. Ketika kultivator ras serangga Dao Fusion menyerang, musuh-musuh ini, yang sudah ketakutan, sekali lagi berkumpul dengan kedok kekuatan, berniat menghalangi mundurnya para kultivator manusia. Namun sekarang, hal itu justru memudahkan serangan camp sayap bangau. Hanya dalam 3 tarikan napas, lautan darah hancur, hanya menyisakan pemandangan kehancuran saat bangau dewa terbang keluar. Melihat ini, pasukan musuh di sekitarnya tidak berani berlama-lama lagi dan melarikan diri ke berbagai arah. Ketika kultivator ras serangga Dao Fusion kembali, mereka masih memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tetapi sekarang kultivator Dao Fusion itu telah mati, dan setelah menyaksikan kekuatan mengerikan camp sayap bangau, mereka tidak ingin melawan mereka lagi. Dari dalam bayangan burung bangau, para kultivator yang diselamatkan juga muncul dan mengejar mereka tanpa henti. Bab 2203, Du Feng kembali. Perburuan sengit dan menegangkan terhadap musuh yang melarikan diri, akhirnya berakhir. Setelah lebih dari setengah hari, para kultivator kembali ke benteng Fangtai, membersihkan medan perang, mengumpulkan rampasan perang, dan membangun kembali benteng pertahanan. Meskipun serangan musuh telah dihalau, dan bahkan satu kultivator Dao Fusion telah terbunuh, perdamaian ini tidak akan bertahan lama. Di zona perang skala besar seperti zona perang mata air kuning, kedua belah pihak akan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar. Ratu ras serangga, yang menyadari situasi yang tidak menguntungkan di sini, tentu saja akan segera melakukan beberapa penyesuaian dan pengerahan pasukan. Camp sayap bangau telah mengukir namanya dengan tinta emas dalam pertempuran ini. Meskipun camp sayap bangau pernah bersinar terang sebelumnya dalam serangan terhadap bintang di zona perang air biru, penampilannya saat itu jauh kurang mengesankan dibandingkan saat ini. Kali ini, mereka secara langsung berhadapan dengan kultivator Dao Fusion dan berhasil bertahan. Jika bukan karena camp sayap bangau, benteng itu pasti sudah runtuh sekarang. Semua orang sibuk beristirahat dan bersiap. Lu Ye duduk bersila di tempat, wajahnya pucat pasi, sementara Wang Sun dan yang lainnya menjaganya dengan cemas. Orang-orang di sekitar mereka hanya melihat kehadiran camp sayap bangau yang mengesankan, tetapi mereka tahu bahwa Lu Ye telah membayar harga yang mahal kali ini. Sulit membayangkan tekanan mengerikan yang harus dipusatkan pada satu orang. Terlebih lagi, keberanian luar biasa yang dibutuhkan untuk menghadapi seorang kultivator Dao Fusion hanya dengan kultivasi tingkat Dao Entry. Meskipun mereka tahu komandan mereka pernah mencapai prestasi membunuh seorang kultivator Dao Fusion. Bagaimana mungkin kultivator Dao Fusion itu bisa dibandingkan dengan yang ini? Yang ini telah mengusir Du Feng, dan kekuatannya tidak diragukan lagi, jauh lebih besar. Penampilan Lu Ye saat ini jelas menunjukkan bahwa ia terluka parah, yang tentu saja membuat semua orang khawatir. Namun mereka tidak berani mengganggunya. Kenyataannya, Lu Ye baik-baik saja, bahkan penampilannya yang muntah darah saat bertarung dengan kultivator Dao Fusion ras serangga hanyalah kedok yang dibuat-buat. Tidak ada cara lain. Agar tidak terlalu sensasional, ia harus melakukan pertunjukan ini. Diam-diam ia merenungkan bahwa responsnya kali ini seharusnya sempurna. Meskipun Ratu ras serangga melihat adegan singkat kematiannya setelah kultivator Dao Fusion itu mati, ia hanya akan percaya bahwa itu adalah ulah formasi sayap bangau. Pada Akernia, kekuatannya belum memadai. Jika ia cukup kuat, mengapa ia perlu bersusah payah berpura-pura terluka? Tidak perlu menggunakan formasi sayap bangau untuk bersembunyi. Sementara banyak kultivator di benteng sedang menyembuhkan diri dan memulihkan diri, seorang kultivator berlengan satu diam-diam kembali dari langit berbintang di dekatnya. Sikapnya yang waspada menyerupai pencuri. Pria ini tak lain adalah Du Feng, komandan garnisun Dao Fusion dari benteng Fengtai, yang telah diusir oleh ras serangga sebelumnya. Sebagai komandan garnisun Dao Fusion dari benteng ini, ia tentu memiliki beberapa orang kepercayaan. Namun ia tidak mampu merawat mereka selama pelariannya. Ia berasumsi bahwa setelah ia pergi, benteng itu akan jatuh, dan semua kultivator yang terperangkap di dalamnya akan binasa. Du Feng bahkan sudah mempersiapkan diri secara mental untuk dimintai pertanggungjawaban oleh mata air kuning setelahnya. Siapa sangka kultivator Dao Fusion ras serangga yang mengejarnya tiba-tiba kembali. Tak lama kemudian, salah satu orang kepercayaannya justru mengirim pesan yang mengabarkan bahwa benteng Fengtai telah dipertahankan. Bukan hanya itu,
kultivator Dao Fusion ras serangga yang telah melukainya telah terbunuh, dan pasukan musuh telah menderita kekalahan telak dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin ia percaya berita absurd seperti itu? Ia berasumsi orang kepercayaan ini telah ditangkap dan mengirim pesan hanya karena dipaksa musuh untuk kembali dan mati. Namun, beberapa orang kepercayaan lainnya juga mengirimkan pesan yang mengatakan hal serupa. Hal ini membuat Du Feng curiga. Ia tidak ingin mempercayai hanya satu orang kepercayaan, tetapi semua orang kepercayaan yang masih hidup mengatakan hal yang sama, yang membuatnya penasaran. Ia tidak mungkin percaya mereka semua mencoba menyesatkannya. Ia kemudian menanyai orang-orang kepercayaan itu untuk mencari tahu keseluruhan cerita di balik kemenangan itu. Namun ia masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Mempertahankan benteng itu bagus, karena akan menghindari pertanggungjawaban. Tetapi bagaimana jika itu jebakan? Itulah sebabnya dia diam-diam kembali untuk menyelidiki. Dia selalu berpegang pada prinsip melihat berarti percaya. Sekarang, mengamati dari lokasi ribuan mil jauhnya dari benteng, posisi yang aman, dia dapat dengan mudah melarikan diri jika menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia melihat bahwa memang tidak ada pertempuran di benteng itu, dan pasukan ras darah ras serangga yang mengepungnya tidak terlihat dimanapun. Ada sosok-sosok kultivator aliansi perang yang aktif bekerja di benteng. Tampaknya sedang memperbaiki benteng pertahanan. Mereka benar-benar bertahan, tanya Du Feng tak percaya. Menurut orang-orang kepercayaannya, setelah pelariannya, batalion sayap bangau muncul. Mereka membentuk formasi sayap bangau yang terdiri dari 100 orang. Formasi ini melindungi banyak kultivator yang selamat. Dengan kehadirannya yang mengesankan, formasi itu memblokir serangan kultivator ras serangga. Justru dengan memanfaatkan kesempatan, ketika kultivator ras serangga itu bentrok dengan batalion sayap bangau, para kultivator yang tersisa bergabung, berhasil membunuh kultivator ras serangga itu. Dalam kekacauan itu, hanya seorang kultivator tingkat 7 Dao yang berhasil membunuhnya. Dan bahkan, untungnya menerima berkas Star Abyss. Batalion sayap bangau. Dia tentu tahu tentang pasukan itu, karena dikirim dari bintang perang mata air kuning untuk mendukungnya setelah dia mengirim pesan. Namun, ketika batalion sayap bangau tiba, dia terkunci dalam pertempuran sengit dengan lawannya dan sama sekali tidak memperhatikan mereka. Setelah itu, fokus pada pelariannya, dia bahkan kurang memperhatikan batalion sayap bangau atau batalion sayap harimau. Dia tidak pernah menyangka pasukan sekecil itu memainkan peran yang begitu penting, bahkan tanpa menyaksikannya secara langsung. Du Feng dapat memahami dari deskripsi beberapa orang kepercayaannya bahwa kultivator ras serangga yang telah mencapai tahap Dao Fusion terbunuh, dan batalion sayap bangau telah memainkan peran penting. Jika bukan karena pasukan batalion yang menahan musuh, kultivator tingkat 7 Dao yang beruntung itu tidak akan berhasil. Jadi, kultivator ras serangga itu sudah di napas terakhirnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin sekelompok kultivator Dao entry di batalion sayap bangau, bahkan dengan kekuatan mereka yang luar biasa, mampu menahan seorang kultivator Dao Fusion yang lebih kuat darinya? Mereka yang bisa melukainya tak akan mati di tangan seorang kultivator tingkat 7 Dao. Memikirkan hal ini, ekspresi Du Feng hancur. Seandainya ia tahu ini akan terjadi, ia tak akan pernah melarikan diri. Jika ia bertahan sedikit lebih lama, ia mungkin telah membunuh orang itu. Tidak, ia pasti bisa membunuhnya. Ia menyesal terlalu berhati-hati. Ia kalah jumlah saat itu, dan dengan lengannya yang terputus, ia kehilangan semangat bertarung. Bertarung sampai mati, membunuh kultivator Dao Fusion musuh, melindungi benteng, semua ini adalah prestasinya. Dengan semua jasanya ini, siapa di antara orang-orang menyebalkan di planet ini yang berani mengkritiknya lagi? Berbagai pikiran berkelebat di benak Du Feng saat ia melesat menuju benteng. Kini setelah benteng itu aman, ia tak perlu lagi melarikan diri ke dunia bawah. Komandan garnisun telah kembali! Seseorang tiba-tiba berteriak dari dalam benteng. Semua orang mendongak dan melihat seorang pria parubaya dengan lengan yang hilang turun dari langit. Mungkin karena lukanya, wajahnya agak pucat, membuatnya tampak agak feminin. "Salam, Komandan Garnisun, Tuanku." Para kultivator yang selamat buru-buru membungkuk hormat. Tatapan Du Feng menyapu kerumunan, ia mengangguk kecil dan terbatuk ringan. "Bagus sekali. Kalian semua telah berjasa dalam melindungi benteng. Setelah saya beristirahat sebentar, saya akan menyusun laporan pertempuran untuk merekomendasikan kalian sebagai penghargaan." Seseorang berkata dengan khawatir, "Tuanku, Anda terluka. Silakan pergi dan beristirahat dulu." Du Feng mengangguk kecil. Berbalik,
dan pergi. Di antara kerumunan, banyak kultivator memandang sosoknya yang menjauh dengan jijik. Sebagai penjaga benteng Dao Fusion, wajar saja ia menderita kekalahan. Dalam pertempuran melawan ras serangga dan ras darah, tak seorang pun berani mengklaim dirinya tak terkalahkan. Namun, kekalahan Du Feng sebelumnya di tangan kultivator Dao Fusion lawan, yang kemudian diikuti dengan pelariannya yang mendadak dan ketidakpeduliannya terhadap nyawa, banyak kultivator yang terjebak di dalam benteng. Sungguh menyedihkan. Bagaimanapun, ia adalah seorang kultivator Dao Fusion, dan seorang Dao Fusion dari keluarga Du. Meskipun para kultivator lain memiliki pemikiran mereka sendiri, mereka tak dapat mengungkapkannya. Du Feng pergi, diikuti oleh beberapa pengikut kepercayaannya. Mereka semua adalah kultivator keluarga Du, yang tentu saja bernasib sama dengan Du Feng. Jadi meskipun ia pernah meninggalkan mereka sebelumnya, kesetiaan mereka tetap teguh. Namun, tak lama kemudian, para pengikut kepercayaannya kembali. Mereka menyelinap di antara kerumunan, berbicara dengan berbagai kultivator, tampak sibuk dengan sesuatu. Beberapa kultivator yang mereka dekati, tampak acuh tak acuh. Sementara yang lain, tampak kesal. Ye tidak memperdulikan semua ini. Ia saat ini berpura-pura menyembuhkan diri sambil diam-diam memurnikan tulang daunya. Dalam pertempuran sebelumnya, Kam Sayap Bangau telah meraup keuntungan yang cukup besar. Seperti sebelumnya, ia akan mengambil setengah dari semua rampasan, dan sisanya akan dibagi di antara yang lain. Wang Sun bertugas mengumpulkan dan menghitung rampasan. Bahkan jika Ye mengambil setengahnya, sisanya akan cukup untuk dibagi bersama. Tidak ada yang keberatan. Kemampuan Kam Sayap Bangau untuk membentuk formasi adalah prestasi Ye, dan kemampuannya untuk menahan kultivator Dao Fusion ras serangga itu juga berkat dirinya. Orang lain tidak akan mampu menahan tekanan dari seluruh formasi. Dapat dikatakan bahwa ia adalah jiwa dari seluruh Kam Sayap Bangau. Ye tidak menolak dan langsung menerimanya. Ia sudah sangat membutuhkan tulang Dao. Mempertahankan pola Dao Qi, terhubung juga menghabiskan banyak kekuatan Dao. Jadi, setengah dari rampasan itu adalah haknya. Kenapa? Sebuah teriakan tajam datang dari tak jauh. Itu suara Wang Sun. Ye sedikit mengernyit dan menoleh. Ia melihat Wang Sun sangat marah, dan bukan hanya dirinya, tetapi beberapa kultivator Kam Sayap Bangau di dekatnya juga tampak tidak ramah. Seorang pemuda berdiri di hadapan Wang Sun. Sikapnya angkuh. Menanggapi pertanyaan Wang Sun, ia hanya menjawab, "Tidak ada alasan. Ini aturan." Wang Sun kesal, tertawa sinis. "Aturan apa? Ini bukan pertama kalinya aku di medan perang. Aku belum pernah mendengar aturan seperti itu." "Ini aturan yang ditetapkan oleh Komandan Garnisun," kata pemuda itu serius. Menatap Wang Sun. "Apakah kau yakin tidak ingin mematuhinya?" Ekspresi Wang Sun berubah. Sejenak ragu bagaimana harus menanggapi. Meskipun ia juga meremehkan Du Feng, pria itu pada dasarnya adalah seorang kultivator Dao Fusion, dan kubu ini menghormatinya. Ia bisa berdebat dengan pemuda itu, tetapi ia tidak bisa melibatkan Komandan Garnisun Dao Fusion. "Ada apa?" Sebuah suara yang agak lemah datang dari belakang. Wang Sun berbalik dan menatap mata Ye, lalu dengan cepat berkata, "Tuan, tidak apa-apa. Anda harus istirahat." Ia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena berbicara terlalu keras, mengganggu ketenangan sang komandan. Ye menatap pemuda itu. "Saya Komandan Kam Sayap Bangau. Kemarilah dan bicaralah padaku jika ada yang ingin kau katakan." Pemuda itu juga pernah terjebak di benteng dan diselamatkan oleh Kam Sayap Bangau. Setelah menyaksikan sendiri kekuatan Ye, ia tak berani lengah dan segera melangkah maju. Du Chuan memberi salam kepada Komandan Lu dan berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawaku. "Du Chuan," mata Ye berkedip. "Apa hubunganmu dengan Komandan Garnisun Du Feng?" Mereka berdua bermarga, "Du." Mungkin itu kebetulan, atau mungkin juga tidak. Bab 2204. Aturan. Du Chuan dengan hormat menjelaskan, Komandan Garnisun adalah anggota cabang utama keluarga Du. Sementara saya sendiri berasal dari cabang kolateral. Pada dasarnya, cabang utama dan cabang kolateral masih terikat sebagai kerabat. Ye mengerti dan menatapnya dengan tenang. "Ada apa?" Du Chuan tersenyum ramah dan berkata, "Saya datang untuk mengambil rampasan perang atas perintah Komandan Garnisun." "Apa maksudmu?" Ye mengerutkan kening, tidak senang dengan pernyataan itu. Wang Sun, yang berdiri di sampingnya, tak kuasa menahan diri lagi. Ia menangkupkan tangannya dan berkata dengan marah, "Tuan, dia ingin kita menyerahkan 20% dari rampasan perang yang kita peroleh dalam pertempuran ini." Du Chuan segera menyela.
Saudaraku, kau tidak boleh bicara sembarangan, bukannya aku, Du Chuan, yang menginginkan rampasanmu. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Komandan Garnisun. 20% dari semua rampasan perang di benteng ini adalah milik Komandan Garnisun. Aku di sini hanya untuk mengambilnya atas perintah beliau. Wang Sun sangat marah, hingga ia ingin tertawa terbahak-bahak. Aturan macam apa itu? Aku belum pernah mendengar hal gila seperti ini. Du Chuan meliriknya sekilas, sikapnya angkuh. Itu karena kau bodoh. Tuan Dufung adalah komandan garnisun benteng ini. Beliau adalah pasukan tempur terkuat, jaminan, dan pencegah terhadap ancaman eksternal. Di masa pertempuran besar, bukankah seharusnya mereka yang berkontribusi paling besar berhak mendapatkan bagian rampasannya? Meskipun beliau adalah seorang kultivator Dou Fusion, mereka tetap perlu mengembangkan dan mempertahankan kekuatan mereka. Jika semua orang enggan membayar upeti sepertimu, bagaimana mungkin Komandan Garnisun mengerahkan kekuatannya ketika musuh menyerang lagi? Kekuatan Dou Garnisun tidak datang begitu saja. Wang Sun sangat marah dengan argumen itu. Tetapi entah bagaimana, ia merasa ada benarnya. Ia ingin membantahnya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sifatnya impulsif, dan pikirannya tidak terlalu teliti. Setelah jeda yang cukup lama, akhirnya ia berkata, "Ngomong-ngomong, aku belum pernah mendengar aturan seperti itu." Yang Mingfung, yang berdiri di sampingnya, berkata, "Memang, banyak komandan garnisun di berbagai zona perang telah menetapkan aturan seperti itu. Saudara Wang, Anda selalu berada di Lanshui, jadi Anda mungkin belum pernah mendengarnya. Lagi pula, komandan garnisun yang perhatian kepada bawahannya, seperti Tuan Seying sudah langka akhir-akhir ini," tambah Yang Mingfang. Wang Sun berbalik dengan marah untuk menatapnya. "Anda di pihak siapa?" Yang Mingfang tersenyum tipis, tidak memberikan penjelasan, tetapi malah menatap Du Chuan. "Tapi setahu saya, aturan yang ditetapkan oleh sebagian besar komandan garnisun, umumnya hanya mewajibkan penyerahan 10% rampasan. Mengapa pihak ini mewajibkan 20%? Du Chuan berkata dengan tenang. Dalam pertempuran sebelumnya, Tuan menderita kerugian besar, dan tidak mudah baginya untuk memulihkan daunya. Karena itulah, kita perlu mengumpulkan tambahan 10%. Menilai dari apa yang baru saja Anda katakan, Anda orang yang bijaksana dan seharusnya tahu bahwa jika musuh kuat lainnya menyerang, benteng ini akan membutuhkan Tuan Dufung untuk melawan jika kita ingin mempertahankannya. Beliau perlu memulihkan kekuatannya sesegera mungkin." Yang Mingfang mencibir, "Jika musuh yang kuat benar-benar menyerang, apakah Tuan kita masih punya keberanian untuk melawan?" Ekspresi Du Chuan berubah dingin, dan dia berteriak, "Kau kurang ajar." Dia juga tahu bahwa pelarian Dufung ketika situasi memburuk adalah noda besar dalam catatannya. Benteng ini telah dipertahankan, dan masalah ini bisa menjadi masalah besar atau kecil. Tetapi jika benteng itu jatuh, Dufung harus bertanggung jawab penuh. Yang Mingfang berkata dengan tenang, "Jika komandan garnisun telah bertempur sampai mati dan menolak mundur, menunjukkan kesediaannya untuk melindungi bawahannya, kita tentu akan bersedia menyerahkan rampasan perang. Lagi pula, dengan kultivator Dou Fusion yang memimpin, kita memang merasa lebih aman. Tapi semua orang tahu mengapa kita memenangkan pertempuran hari ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan komandan garnisun. Dan kau, jangan lupa, siapa yang menyelamatkan nyawamu?" Du Chuan berkata dengan dingin, "Aku tidak akan pernah melupakan jasamu yang telah menyelamatkan nyawa. Aku yakin semua rekan Taois di benteng berterima kasih padamu, tapi kau tidak akan benar-benar..." "Kau pikir komandan garnisun tidak pantas menerima pujian atas kematian kultivator Dou Fusion?" tanya Wang Sun heran. "Aku tidak ingat komandan garnisun muncul ketika kultivator Dou Fusion ras serangga itu mati." Du Chuan mengangguk. "Ya, komandan garnisun tidak ada di sana saat itu. Tetapi jika dia tidak bertarung sampai mati dengan kultivator ras serangga itu, bagaimana mungkin serangga itu begitu kelelahan? Kemampuanmu untuk mengalahkan yang kuat dengan yang lemah dan membunuh kultivator Dou Fusion, semua berkat fondasi yang diletakkan oleh komandan garnisun." Itulah kata-kata yang baru saja diucapkan Dufung kepada orang-orang kepercayaannya. Dan setelah direnungkan, kata-kata itu memang terdengar benar bagi banyak orang. Ketika Du Chuan dan yang lainnya melihat kultivator ras serangga terbunuh, mereka dipenuhi rasa terkejut dan sukacita karena selamat, dan tidak terlalu memikirkannya. Namun setelah mendengar kata-kata Dufung, mereka menyadari bahwa Kam Sayap Bangau telah mendapatkan banyak hal, dan kultivator ras serangga itu terlalu ceroboh. Serangga itu berpikir bahwa tingkat kultivasinya yang tinggi
membuatnya sombong dan meremehkan semua orang. Jika tidak, dia tidak akan mati di tangan sekelompok kultivator Dao Entry. Jadi, meskipun Duchuan berterima kasih atas kebaikan Camp Sayap Bangau, itu tidak akan menghentikannya untuk datang mengambil rampasan perang. Terutama karena itu adalah perintah Du Feng. Kata-kata ini membuat Wang Sun dan yang lainnya terdiam. Dari sudut pandang semua kultivator di benteng, apa yang dikatakan Duchuan tampak benar adanya. Bentrokan dengan kultivator Dao Fusion itu hanya pertarungan singkat, lalu lawannya tewas, seolah mudah dikalahkan. Mereka tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar mendapatkan keuntungan besar? Dan apakah kultivator Dao Fusion dari ras serangga itu benar-benar berada di ambang kematian? Hanya Lu Ye yang tahu bahwa lawannya sama sekali tidak berada di ambang kematian. Kultivator Dao Fusion itu tewas sepenuhnya karena perbedaan kekuatan tempur Lu Ye dan formasi sayap bangau. Terlebih lagi, bagaimana mungkin seseorang memuntahkan apa yang telah mereka telan? Ia telah memurnikan hampir semua tulang Tao yang ia terima sebagai bagiannya. Bahkan jika Du Feng menginginkannya, ia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Komandan Lu melihat Wang Sun dan yang lainnya terdiam. Duchuan menoleh ke arah Lu Ye. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku hanya bertindak atas perintah. Tolong jangan mempersulitku, Komandan Lu." Lu Ye ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Dimengerti." Sambil berbicara, ia mengeluarkan beberapa tulang Dao dari cincin penyimpanannya yang hampir kosong dan menyerahkannya kepada Duchuan. Duchuan menatap kosong pada beberapa tulang Dao di tangan Lu Ye. Lu Ye berkata, "Selama pertempuran besar, batalion sayap bangau saya menyerbu ke depan. Hanya fokus membunuh musuh dan tidak mengumpulkan banyak rampasan. Ini 20% dari semua rampasan yang kami punya. Karena itu adalah aturan yang ditetapkan oleh garnisun. Tidak ada salahnya untuk mengikutinya. Bagaimanapun, hanya mereka yang berada di dalam batalion sayap bangau yang tahu persis berapa banyak rampasan yang mereka miliki. Dan Duchuan juga tidak tahu. Ia tidak mungkin menggeledah cincin penyimpanan semua orang. Du Quan tercengang, Wang Sun, Yang Mingfang, dan yang lainnya menahan tawa. Mereka juga tidak menyangka Lu Ye akan menangani hal-hal seperti ini. Memberi beberapa tulang Dao itu sama seperti memberi makan anjing liar. Komandan Lu, wajah Duchuan berubah dingin. Aku tidak bisa menjelaskan ini kepada semua orang. Sekalipun ia tidak tahu berapa banyak yang diperoleh Camp Sayap Bangau, hasilnya tidak mungkin sekecil ini. Apa gunanya hanya beberapa tulang Dao itu? Laporkan saja faktanya. Lu Ye menatapnya dengan tenang, menyadari bahwa Duchuan tidak mengambilnya. Ia hanya melemparkan tulang Dao itu ke kakinya dan menutup matanya lagi. Rasanya lebih seperti mengusir anjing liar yang mengemis makanan. Di bawah tatapan semua orang, wajah Duchuan memucat, lalu memerah. Akhirnya, ia tak berani berkata apa-apa lagi. Ia membungkuk untuk mengambil beberapa tulang Dao itu, mendengus dingin, lalu pergi dengan jengkel. Komandan Wang Sun, yang sedari tadi berdebat sengit dengan Duchuan, kini agak gugup. Bukankah ini akan menyinggung Du Feng? Lu Ye membuka matanya dan menatapnya. Apakah kau bersedia menyerahkan 20% rampasannya? Wang Sun menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mencengkeram cincin penyimpanannya. Itu semua diraih dengan darah dan keringat kita, saudara-saudara. Du Feng itu pengecut, membelot saat menghadapi pertempuran. Sekarang setelah kita mengamankan benteng, dia kembali untuk bertindak angkuh dan berkuasa. Memberinya tulang Dao lebih buruk daripada memberikannya kepada anjing. Lebih tepatnya begitu. Ekspresi Lu Ye tenang, soal menyinggung perasaannya. Camp Sayap Bangau didirikan oleh Tuan Zeing. Kita adalah anak buah Tuan Zeing. Kali ini, kita kebetulan lewat untuk memberikan dukungan karena situasi militer yang mendesak di Fengtai. Mata Wang Sun berbinar. Benar, kami orang-orang Tuan Zeing, bukan bawahannya. Menurut rencana awal, batalion Sayap Bangau seharusnya bertemu dengan Zihing. Tetapi mereka ditugaskan sementara oleh bintang perang mata air kuning untuk memberikan dukungan di sini. Lu Ye sudah menanyakan hal ini kepada Zeing. Dan mata air kuning juga telah memberitahunya. Karena itu, Lu Ye yakin mereka tidak akan tinggal lama di sini. Setelah situasi stabil, mereka akan pergi untuk bertemu dengan Zihing dan melayani di bawahnya. Jadi, menyinggung Du Feng bukanlah masalah besar. Dan Lu Ye tidak takut menyinggung seorang kultivator Dao Fusion seperti Du Feng. Terus terang, dia tidak lagi menganggap serius seorang kultivator Dao Fusion biasa, seperti Du Feng. Saat mereka berbicara, Wang Sun teringat sesuatu yang lain. Jika Du Feng membelot selama pertempuran dan benteng benar-benar jatuh,
itu lain cerita. Tetapi sekarang benteng telah dipertahankan, Huang Chuan Zhenxing pasti akan menyalahkannya begitu mereka mengetahuinya. Lu Ye berkata dengan tenang. Laporan pertempuran itu disusun oleh komandan garnisun. Jadi wajar saja kalau dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Meskipun belum pernah menghubungi Du Feng secara langsung, Lu Ye bisa menebak seperti apa Du Feng hanya dari gayanya. Bagaimana mungkin orang seperti itu melaporkan kebenaran pertempuran ini? Intelijen militer yang diterima Huang Quan kemungkinan besar menunjukkan bahwa Du Feng sangat berani memimpin pasukan dalam pertempuran. Tidak hanya mempertahankan benteng, tetapi juga membunuh salah satu kultivator Dao Fusion musuh. Wang Zon tersinggung. Apa dia tidak takut ketahuan? Huang Quan pasti akan mengirim seseorang untuk memverifikasi detail pertempuran. Ada cukup banyak orang di benteng Feng Tai. Tidak semuanya orang kepercayaan Du Feng. Setelah Huang Quan mengirim seseorang untuk memverifikasi pertempuran, mereka hanya perlu melakukan sedikit investigasi untuk mengetahui situasi sebenarnya. Memangnya kenapa kalau dia ketahuan? Tanya Lu Ye perlahan. Dia tetaplah seorang kultivator Du Fusion. Bahkan jika mata air kuning mengetahuinya, mereka hanya akan membiarkannya menebus dosanya melalui jasa militer. Lagi pula, siapa di antara para kultivator di benteng ini yang berani menyinggungnya? Berada di benteng, di bawah perlindungan seorang kultivator Dao Fusion, menyinggungnya berarti kematian. Benar, Wang Sun mengangguk, lalu berkata dengan nada kesal. Ini terlalu jahat, jauh lebih menyenangkan bekerja di bawah Tuan Seing. Yang Mingfang menggelengkan kepalanya. Benteng dengan komandan seperti Tuan Sehing sebenarnya cukup langka. Saat ini, di dalam aliansi perang, keluarga-keluarga berkuasa merajalela, dan kebanyakan egois dan mementingkan diri sendiri. Baiklah, semuanya, istirahatlah, dan cepatlah memurnikan tulang Dao di tangan kalian, kata Lu Ye. Kerumunan itu kemudian bergegas bubar. Baru saja mengalami pertempuran hebat, bahkan musuh kehilangan seorang kultivator Dao Fusion. Ratu Ras Serangga seharusnya tidak melakukan gerakan besar apapun sampai dia mendapatkan respons yang tepat. Bagi semua kultivator di benteng, ini adalah momen santai yang langka. Meskipun ia tidak bisa bertarung di medan perang untuk mendapatkan tulang Dao, ia masih bisa mendapatkan kekuatan Dao melalui kultivasi yang keras. Meskipun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Lu Ye menyempurnakan beberapa tulang Dao yang tersisa di tangannya, dan juga memasuki kondisi kultivasi yang keras. Bab 2205. Kebenaran seorang pria. Dalam kondisi kultivasinya yang keras, Lu Ye memperoleh sedikit kekuatan Dao hampir setiap hari. Efisiensi seperti itu luar biasa pada tahap Dao entry, tetapi untuk kebutuhannya sendiri, hasil dari kultivasi yang keras lebih baik daripada tidak sama sekali. Dalam kondisinya saat ini, untuk menempa satu tulang Dao, ia membutuhkan 4 hingga 5.000 unit kekuatan Dao. Dengan hanya mengandalkan kultivasi yang keras, kemungkinan akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk meningkatkan kekuatannya, bahkan 1 tingkat penuh. Beberapa hari kemudian, Du Chuan datang lagi, langsung menghampiri Lu Ye, dan membungkuk dengan kasar. Komandan Lu, Komandan Garnisun, memohon kehadiran Anda. Beberapa hari yang lalu, Du Chuan dipermalukan di kam sayap bangau. Sekembalinya, ia membesar-besarkan kejadian itu kepada Du Feng. Mengklaim Lu Ye, dan orang-orangnya sombong dan angkuh. Du Feng tidak bereaksi saat itu. Tetapi mengetahui karakternya, Du Chuan tahu Du Feng tidak akan membiarkannya begitu saja. Benar saja, hari ini Du Feng ingin memanggil Lu Ye sendirian. Lu Ye perlahan membuka matanya, ragu sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, pimpin jalan. Ia berdiri dan mengikuti Du Chuan. Wang Sun dan yang lainnya di sampingnya mengerutkan kening. Wajah mereka menunjukkan kegelisahan yang besar. Namun, Lu Ye tidak bisa menolak panggilan Du Feng, dan kekhawatiran mereka sia-sia. Ada sebuah markas garnisun sederhana di benteng itu, tempat Du Feng dan orang-orang kepercayaannya biasanya tinggal dan bekerja. Du Chuan membawa Lu Ye ke sana, dan membawanya ke sebuah aula besar. Tuanku, komandan Lu telah tiba, kata Du Chuan, menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Du Feng sedang duduk di sana, menyesap tehnya. Mendengar ini, ia mendongak, tertawa terbahak-bahak, dan segera bangkit untuk menyambutnya. Pahlawan besar kita telah tiba, silakan duduk. Du Chuan agak tercengang. Ia paling tahu temperamen komandan garnisunnya. Ia mengira Du Feng tidak akan menatap Lu Ye dengan baik kali ini. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Ia sedikit bingung dengan reaksi yang berlebihan ini. Salam tuanku, kata Lu Ye, menangkupkan tangannya untuk memberi salam di belakang Du Chuan. Hanya dalam beberapa hari,
kondisi Dufung telah membaik secara signifikan. Kemungkinan karena kekuatan Daunia yang terkuras telah pulih. Lagi pula, ia telah mengumpulkan 20% rampasan dari seluruh benteng, yang cukup untuk pemulihannya, bahkan dengan tuntutan tinggi dari Dao Fusion. Bahkan lengannya yang terputus telah tumbuh kembali sepenuhnya. Dufung bukan lagi sosok yang menyedihkan dan menyusahkan seperti beberapa hari yang lalu. Ia kini setidaknya menyerupai seorang penjaga Dao Fusion yang berwibawa. Antusiasme Dufung tak hanya membuat Du Chuan bingung, tetapi juga mengejutkan Lu Ye. Setelah mereka duduk, teh segera disajikan kepada mereka. Dufang tersenyum kepada Lu Ye. Saya baru pulih dari cedera beberapa hari terakhir ini, dan belum sempat bertemu Anda. Bertemu Anda hari ini, Komandan Lu, sungguh luar biasa. Lu Ye tetap bergeming. Anda menyanjung saya, Komandan. Dufung melambaikan tangannya. Ini adalah kata-kata tulus. Ia mendesah. Sejujurnya, dalam pertempuran besar terakhir, meskipun aku bertarung dengan gagah berani, aku masih belum sebanding dengan kultivator ras serangga itu. Aku bahkan kehilangan lengan dan terluka parah, hampir membuat benteng itu runtuh. Sambil berbicara, ia diam-diam mengamati ekspresi Lu Ye. Tetapi ia kecewa, karena Lu Ye tampak acuh tak acuh. Ekspresinya setenang genangan air. Ia segera mengerti bahwa beberapa hal lebih baik dikatakan langsung. Berbelit-belit tidak ada gunanya. Aku sudah menyerahkan laporan pertempuran terakhir kepada Huang Chuan. Aku perkirakan, seseorang akan datang untuk memverifikasi detailnya dalam beberapa hari. Aku juga sudah menyerahkan laporan tentang pencapaian batalion sayap bangaumu dalam membunuh kultivator Dao Fusion itu. Pasti akan ada hadiah dari Huang Chuan nanti. Lu Ye mengerjap dan menangkupkan tangannya, berkata, "Terima kasih atas kata-kata baikmu, Tuan." Ia mengerti bahwa bahkan jika Dufung ingin melebih-lebihkan situasi pertempuran, itu hanyalah pernyataan yang berlebihan. Ada beberapa hal yang tidak bisa ia putarbalikkan kebenarannya. Seperti fakta bahwa kultivator Dao Fusion dari ras serangga itu dibunuh oleh batalion sayap bangau. Ia tidak mungkin mengklaim penghargaan itu untuk dirinya sendiri. Lagi pula, begitu banyak kultivator yang secara pribadi telah berpartisipasi dalam pertempuran itu. Itu wajar saja. Dufung memasang sikap yang benar dan mengagumkan. Aku tidak pernah mencuri penghargaan orang lain. Alasan utamanya adalah karena sulit untuk mencuri. Jika Lu Ye dan yang lainnya tidak memiliki latar belakang yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah. Mencuri penghargaan hanyalah soal kata-katanya saja. Namun dalam beberapa hari terakhir, ia telah melakukan investigasi dan mengetahui bahwa batalion sayap bangau dianggap sebagai bawahan langsung Ziing. Ia tidak banyak berhubungan dengan Ziing, tetapi setidaknya ia pernah mendengar tentang reputasinya. Dengan Ziing yang mendukung batalion sayap bangau, banyak hal akan sulit diatur. Tidak hanya itu, Lu Ye sendiri tampaknya memiliki hubungan dengan keluarga Yan, pada dasarnya bertindak sebagai pengikut yang tidak mau mematuhi perintah. Terlebih lagi, Departemen Urusan Militer tampaknya sangat menghargai Lu Ye karena semua alasan ini. Dufung menyadari bahwa komandan batalion sayap bangau ini, yang hanya memiliki kultivasi tingkat Dao Entry, bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh, dan ia harus berhati-hati. Itulah sebabnya, ia secara khusus memanggil Lu Ye hari ini, bahkan tanpa menyinggung masalah pertukaran tulang Dao sebelumnya. Tiba-tiba, ia merendahkan suaranya. Namun, ada beberapa hal yang kuharap Komandan Lu pahami. Sebagai komandan garnisun benteng ini, aku, Dufung, memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Kepergianku sementara dari medan perang dalam pertempuran sebelumnya bukanlah desersi, melainkan upaya terakhir untuk memancing musuh. Lu Ye akhirnya mengerti apa yang ia maksud. Dufung mungkin takut orang-orang dari mata air kuning akan memverifikasi apa yang terjadi hari itu. Bagaimanapun, seorang komandan garnisun yang desersi dalam menghadapi pertempuran bukanlah hal yang terhormat dan akan ditindak. Meskipun ada cukup banyak kultivator di benteng ini, mereka tentu tidak akan menyinggung Dufung. Namun, di sini, Camp Sayap Bangau, yang memiliki latar belakang yang jelas, itulah mengapa Dufung memanggil Lu Ye untuk menyapa. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Lu Ye menatapnya. Hari itu, komandan garnisun bertempur sampai mati melawan musuh. Tak hanya menderita luka parah, tetapi juga menghabiskan seluruh kekuatan daunya. Namun, ia tetap peduli pada prajuritnya, mempertaruhkan nyawanya untuk memancing kultivator Dao Fusion ras serangga, menciptakan peluang bagi kami untuk melarikan diri. Kami tentu tahu bahwa komandan garnisun tidak melarikan diri. Kami mengagumi karakternya yang mulia.
ucap Lu Ye dengan yakin. Du Feng tertegun sejenak setelah mendengar ini. Lalu tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Lu Ye dengan akrab. Memang, hanya Komandan Lu yang bisa memahami niat baik Komandan Garnisun. Tentu saja, Lu Ye mengangguk, meyakinkan Du Feng sepenuhnya. Komandan Garnisun sudah mengirim pesan ke kamp sayap bangau kita sebelum melarikan diri, memberitahu kita bahwa kultivator Dao Fusion musuh sudah hampir mati. Berkat pertempuran berdarah Komandan Garnisun, kamp sayap bangau kita berkesempatan membunuh kultivator Dao Fusion itu. Malahan, kamp sayap bangau kita diuntungkan oleh usaha Komandan Garnisun. Komandan Garnisun pantas mendapatkan penghargaan terbesar atas pertempuran itu. Menyinggung seorang kultivator Dao Fusion tidak akan ada gunanya. Jadi mengapa tidak membantu? Lagi pula tidak ada kerugian yang dialami Lu Ye. Mendengar ini, Du Feng sangat gembira. Awalnya ia khawatir Lu Ye naif. Tetapi sekarang sepertinya ia terlalu memikirkannya. Ternyata kamp sayap bangau juga tahu bahwa membunuh kultivator Dao Fusion adalah keuntungan bagi mereka. Kalau dipikir-pikir, Komandan Lu ini sejernih cermin. Bagaimana mungkin ia tidak melihat kebenaran ini? Beberapa hari yang lalu, ketika Du Chuan kembali dan membumbui ceritanya, ia memang memiliki banyak keluhan terhadap kamp sayap bangau dan Lu Ye. Tetapi setelah percakapan hari ini, keluhan-keluhan itu lenyap. Ia mendapati Komandan Lu semakin menyenangkan dipandang. Sayang sekali, Du Feng berkata sambil menggelengkan kepala. Sayang sekali, Tuan? Tanya Lu Ye, bingung. Du Feng menghela napas. Sayang sekali Komandan Lu berada di bawah komando rekan Daois Ziying. Kalau tidak, saya pasti akan bersikeras merekrut Anda. Komandan Lu adalah individu yang berbakat dan sangat cerdas. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Lu Ye menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Percakapan itu berakhir bahagia bagi tuan rumah dan tamu. Ketika Du Feng berseri-seri kegirangan mengantar Lu Ye keluar, Du Chuan yang berjaga di luar hampir menjulurkan matanya. Ia benar-benar bingung, mengapa Komandan Garnisun tampak begitu bersemangat untuk menjadi saudara angkat dengan Lu Ye. Sesaat kemudian, Lu Ye kembali ke perkemahan kamp sayap bangau. Sekelompok orang bergegas berkumpul, menatapnya dengan cemas. Takut komandan mereka telah diperlakukan tidak adil oleh Du Feng. Perasaan hangat menyelimuti Lu Ye, dan ia berkata, bukan apa-apa, Komandan Garnisun hanya memanggil saya untuk mengobrol santai. Ia memberi isyarat. Wang Sun, kemarilah. Wang Sun segera melangkah maju. Lu Ye menariknya ke samping dan memberinya ceramah panjang tentang apa yang harus dilaporkan. Ekspresi Wang Sun sangat rumit. Karena ia tidak ingin menyinggung Du Feng, ia hanya bisa bekerja sama dengannya. Bagaimanapun, penghargaan atas pembunuhan kultivator Dao Fusion pasti akan diberikan kepada kamp sayap bangau. Semua kerjasama ini hanyalah untuk menyelamatkan Du Feng dari hukuman. Dan kamp sayap bangau tidak akan menderita kerugian besar. Sementara itu, jauh di dalam inti bintang pertempuran raksasa perak, tubuh Ratu Ras Serangga yang menggembung bagaikan gunung daging, dipenuhi energi jiwa ilahi murni yang bergolak. Di dalam lautan ilahinya, sebuah adegan terulang kembali berulang kali. Itu adalah adegan yang disaksikan oleh kultivator Ras Serangga Dao Fusion sebelum kematiannya. Adegan pertarungan langsungnya dengan kamp sayap bangau, sebuah tontonan singkat yang berlangsung kurang dari 5 tarikan napas. Di hadapan adegan ini, berdiri sebuah tubuh yang penuh dan memikat. Telanjang bulat jiwa Ratu Ras Serangga yang telah terwujud. Dibandingkan dengan keburukan tubuh fisik aslinya, wujud jiwa ini sungguh sangat cantik, memancarkan pesona dan daya pikat. Siapapun yang melihatnya akan terpikat oleh auranya yang menggoda. Ratu Ras Serangga telah menyaksikan adegan ini, yang berlangsung kurang dari 5 tarikan napas, berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Namun ia masih tidak mengerti bagaimana sekelompok kultivator Dao Entry bisa membunuh seorang kultivator Dao Fusion. Mungkinkah dia benar-benar kelelahan? Gumamnya, menunjuk bibir merahnya dengan jari halusnya yang lentik. Meskipun kultivator Ras Serangga yang dibunuh oleh kamp sayap bangau sedikit lebih kuat daripada Du Feng, perbedaannya hanya tipis. Pertarungan antara kedua kultivator ini di tahap Dao Fusion pasti akan menjadi pertarungan sengit untuk waktu yang singkat. Meskipun Du Feng akhirnya terdesak dan terluka parah, kultivator Ras Serangga ini kemungkinan besar tidak bernasib lebih baik. Masuk akal jika ia kelelahan dan kamp sayap bangau menuai keuntungan darinya. Meskipun ia dapat melihat momen-momen singkat sebelum kematian kultivator Ras Serangga itu, ia hanya dapat melihatnya, tidak mengalaminya secara langsung. Setelah mempelajari selama berhari-hari,
Inilah satu-satunya kesimpulan yang dapat ia capai, membuat Ratu Ras Serangga agak tak berdaya dan frustrasi. Namun, tidak dapat disangkal bahwa camp sayap bangau memainkan peran penting di medan perang. Di tingkat Dao Entry, mereka praktis tak terkalahkan. Ini bukan kabar baik bagi Ras Serangga dan Ras Darah. Lebih dari setengah tahun yang lalu, berita telah menyebar dari bintang pertempuran awan darah bahwa satu batalion yang terdiri dari 100 manusia telah membentuk formasi pertempuran dan menimbulkan kekacauan di medan perang. Kekalahan bintang pertempuran awan darah berkaitan langsung dengan formasi ini. Dalam pertempuran itu, Ras Serangga bahkan kehilangan seorang Ratu Ras Serangga. Dan meskipun Velian dari Ras Darah selamat, ia juga terluka parah. Pada Ekernia, bintang pertempuran awan darah hancur. Hingga hari ini, medan perang itu belum direbut kembali oleh mereka. Selama bertahun-tahun, pertempuran di langit berbintang warna-warni memang sengit, tetapi kehancuran bintang pertempuran sebenarnya cukup langka. Dapat dikatakan bahwa kehancuran bintang pertempuran awan darah merupakan kerugian besar bagi Ras Serangga dan Ras Darah.